Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Badu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan atau bukan presentasi, ingin sedikit membahas ulang terkait materi yang kita pelajari, yaitu di bab STP. Ada yang tahu STP apa? Spinning Tree Protocol. Oke, apa tuh Nas? Spinning Tree Protocol itu untuk apa? Untuk biar nggak muter-muter terus. Apanya muter-muter? Itunya. Apanya? Apa sih? Jalurnya biar nggak muter-muter. Biar nggak Apa yang muter-muter tuh? Yang muter datanya. data. Iya biar nggak apa nabrak. Biar nggak Looping, oke, Zar. Looping itu apa? Oke. Ini itu contoh ini sederhana. parah Apa namanya? Topologi sederhana buat bahan belajarnya gitu. Jadi Anda bakal bahas tentang priority sama main link. Sederhana aja. Oke, di sini ada dua PC dan dua not lah, tiga PC, laptop sama switch, ya kan? Yang dimana ini tentang ini kita meroja tentang fundamental dari pengiriman paket atau alur pengiriman paket gitu. Alurnya itu misalkan kita dari sini, isi sini. Buat yang bisa ngasih ke sini, mastiin kalau misalkan jalurnya itu terhubung. Pertama, jadi ngirim satu paket ARP di sini. Sistem ARP di sini nanti mainnya gitu. Dan ini sebenarnya nggak perlu dicari tahu, cuma cukupin aja, jadi wawasan aja gitu. Nggak perlu gimana. Kecuali emang yang benar-benar penasaran banget gitu. ARP yang mana, paket yang mana, header paketnya yang mana gitu baru. Nanti dia ngirim ke sini. Nah, dari sini, switch ini dia bakal nge-broadcasting atau dia bakal ngirim paket ke semua node yang ada di jaringan dia gitu. Atau yang ada di yang kehubung lah sama dia gitu. Dia nge-broadcasting di sini sesuai enggak gitu bilangnya atau IP-nya dalam satu network enggak gitu. Kalau misalkan enggak, di sini bakal nanti pesan PDU-nya bakal ada merah-merah gitu silang gitu. Kirim aja PDU nanti di simulation dia ngirim ke sini nanti silang ke sini. Janganlah dia ke sini karena kan ada jalurnya, kabelnya ada ke sini. Dia kirim ke sini kedua sini. Nah, ditanyakan sama dia nih, antar switch ini dia komunikasi. Woi, di rumah lu ada VLAN 10 enggak gitu. Kalau misalnya enggak ada, jadi jawab dia bakal silang lagi. Tapi kalau misalkan ada, dia ada nih yang networknya berapa gitu misalkan. Dia tanya lagi ke yang di turunannya gitu. Ini dia balik ke sini. Oh, itu tandanya berhasil. Gitu alurnya. Nah, spanning tree protokol ini itu tuh sebuah kesalahan fungsi gitu ya, malfungsi dalam pengiriman paketnya ini. Dimana kalau misalkan nggak ada spanning tree protokol, itu dia di antara dua jalur ini dia bakal muter terus gitu. Atau kalau misalnya satu juga harusnya bakal muter-muter juga. Dia bakal nanya ke sini. Kayaknya kalau satu aneh kurang tahu ya. Yang tahu tuh dua maksudnya nih. Karena kan nanti dia nge-broadcasting dari sini nih. Ada jalur yang atas nih. Misalnya dari PC 0, PC sini dia nge-broadcasting lewat jalur bawah. Dari switch ini, karena di atasnya ada jalurnya, dia bakal ngirim ke sini. Dari sini karena ada jalurnya, gak ada yang diputus gitu. Muter lagi, jalan lagi. Dampaknya apa? Dampaknya si switchnya jadi kerja keras tanpa hasil gitu. Jadi dia ngirim capek. Nanti ya bakal ada keburukan lainnya lah, kerusakan atau nggak awet atau segala macamnya. Nah, disinilah letak spanning tree protokol itu digunakan gitu. Tapi secara default si Cisco Packet Tracer ini dalam setiap node switch itu udah nyediain kayak spanning tree protokol default, yaitu bisa dilihat aja sini defaultnya itu ada PSPT yang biasa di Cisco tuh.
PST, maaf. Sini nih. Gimana ya? Ini tuh defaultnya gitu. Kalau misalkan kita nggak nyebutin, kan mode dalam spanning tree itu ada banyak. Ada rapid PSVT, PVST yang kita pelajarin di lab 3 tugas pekanan. Habis itu ada juga PSVT plus, ada juga yang lain-lainnya gitu. Nah, disinilah letak si defaultnya. Kalau ini Excel sistemnya, ya mungkin ini kayak penjelasannya ya, makanya kurang tahu kalau ini. Buat ngejelasin, ini buat visualisasinya, biar yang tuh gini. Satu taruh sini, taruh sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan gini dulu lah, misalkan. Nih, buat gambar, ibaratnya mau butuh visualisasi dari cara kerja si STP ini, itu aneh buat mudahnya begini. Di sini topologi, di sini filan, atau SW kanan, SW kiri, SW kanan. Nah, oke, pertama kita lihat dulu. Oh iya, buat tambahan perlu digarisbawahi, spanning tree protokol ini dia tuh khusus untuk filan. Jadi yang dia bawa, yang dia atur itu filannya. Adapun kalau misalkan belum ada di sini, misalnya belum nambahin filan 10 atau 20, itu tetap ada. Ada default filannya. Berapa? Ya, filan 1. Jadi tetap dia dibungkus dalam satu natif jalur terang. Itu natif filan. Itulah natif filan ibaratnya, jadi default filannya. Di sini ada satu, ada satu. Tapi intinya si STP ini dia bakal ngurusin filan. Gitu intinya. Ingatin ya, perlu digaris ke bawah ya. Ngurusin filan. Jadi yang kita lihat apa? Filannya, jalur filannya. Gitu. Oke. Di sini ada not. Di sini filan 10 dan filan 10. Mbak, ini mau nanya dulu. Gentar. Filan 10 bisa nggak ada berkomunikasi dengan filan 20? Belum bisa. Berarti nanti akan bisa. Iya. Saat Di saat setelah didaftarkan IP-nya. ini udah ada IP-nya. IP-nya sudah. Udah ini udah ada IP-nya ini. Loh, udah sesuai 10.1 sesuai kan? Oh iya. Bisa nggak filan 10 berkomunikasi dengan filan 20? Oh, nggak bisa. Nanti akan bisa. Tidak bisa. Sama sekali. Iya. Ya benar. Tanya coba, Mam, bisa nggak filan 10 komunikasi sama filan 20? Bisa. Kenapa? Cuma harus ada SPI. Ini Tang, bisa nggak? Filan 10 komunikasi dengan filan 20? Nggak bisa. Belum bisa, berarti akan bisa. Saat gateway ini dibuat gateway juga bisa. Tinggal ditaruh ini harusnya masuk gateway. Bisa lah. Kan layer 2. Layer 2, apa masalahnya layer 2? Coba kalian. Kelas 10 bisa nggak komunikasi dengan filan 20? Kenapa? Yes, bisa nggak? Filan 10 komunikasi dengan filan 20? Bisa. Kenapa? Karena untuk menyambungkan antar filan itu harus ada interfilan atau enggak SPI. Oke, nah jadi dia akan tetap bisa, dia bakal bisa terhubung, tapi harus ada perantaranya, mediasinya. Perangkat apa yang bisa melakukan mediasi antar jaringan gitu? Yaitu adalah router atau MLS atau ya yang punya sistem layer 2, layer 3 kan. Oke, jelas ya, misalkan filan 10 cuma bisa kenalan sama filan 10 begitu. Nah, permasalahannya di sini, jalurnya yang mau kita lihat. Ini udah lihat ya, IP-nya semua udah ada.
kita lihat komennya tuh kayak gini. Do show span. Kita lihat jalur VLAN-nya. Biasanya kan spanning tree doang. Kalau spanning tree doang tuh banyak numpuk. Kalau ada 50 VLAN, semuanya 50 dijajarin gitu. Tapi kalau misal kita lihat satu aja, udah spanning tree VLAN berapa yang mau kita lihat. Cara buat case ini, buat belajar juga gitu kan. Ya gampang aja lah. Kita mau lihat kan ada dua ini ya, dua switch. Nah kita mau lihat dari switch ini dia nganterin VLAN 10 ke sini itu lewat jalur mana? Interface mana? Satu atau dua? Yang satu ini yang atas ya. Oke, satu yang atas ya. Oke, kanan juga atas satunya. Atas satu, bawah dua. Kita lihat di tab sini. Di do show spanning tree itu memuat beberapa informasi penting. Di sini. Tuh kan? Iya sih, VLAN 10, ya kan? Nah, dilihat sini di kolom pertama nih. Ini tuh ibaratnya kayak singkatan dari ringkasan dari identitas VLAN 10 ini. VLAN 10 ini di switch kanan dia punya priority 32778. Di sini isinya ada 3278, sama, ya kan? Nah, gimana cara kita nentuin root bridge-nya? Dalam VLAN atau dalam spanning tree itu ada yang namanya root bridge yang jadi kayak switch utama lah, yang dia tuh punya dua jalur yang aktif. Itu yang gitu buat gampangnya. Cara lihatnya itu lihat di sini. Ini MAC address-nya ya. Nah di sini pas ketiga tuh beda kan? Yang di switch kiri ini host sama port. Nah kalau di switch kanan itu this is the root, this bridge is the root. Berarti kita tahu kalau root bridge-nya itu ada di switch kanan, gini. Adapun kalau hello time-nya ini ibaratnya kayak perintilan yang buat saat ini nggak perlu banget lah kita ini banget tahu gitu. Nah, itu buat cara kita tahu root bridge-nya itu yang mana, ada di switch yang kanan atau yang kiri. Nah, buat penentuannya kita bisa setting nih root bridge-nya awalnya ada di kanan, bisa kita setting supaya root bridge-nya ada di kiri. Caranya gimana? Penentuan root bridge itu didasari dari dua faktor yang pernah Kak Fata bilang. Pertama dari apa? Ya, dari priority. Yang kedua dari MAC address. Begitu. Setelahnya itu POS. Setelahnya. Cuma POS itu berlaku kalau misalkan ada segitiga modelnya gitu. Kalau misalkan begini enggak. Ini POS cuma buat nentuin ini doang, jalurnya doang. Kalau misalkan mailing lah jatuhnya. Kalau misalkan di segitiga bentuk topologinya atau segitiga itu baru kepake nanti. Nah, terus yang mau Ani jelasin selanjutnya adalah di sini. Buat kita benar-benar tahu kalau si VLAN 10 ini benar lewat jalur interface 2 misalkan yang aktif. Di tabelnya kita lihat di sini ada interface ada 1, 2, 3. Kenapa yang 4-nya nggak keajak, Mak? Kan ada nih harusnya. Interface 4 kenapa dia nggak keajak, nggak masuk ke tabel? Karena kan yang di punya bukan jalur buat. Nah, begitu. Itulah kayak fungsinya atau lebih spesifiknya pakai disebutin VLAN-nya. Do show spanning tree VLAN berapa? Kalau misalnya spanning tree doang banyak nanti dia. Gitu. Nah kita lihat nih di switch kiri ada role atasnya dulu, ada role, status, nggak state, sama POS. Intinya yang penting 3 ini dulu yang kita pelajari. Role-nya dalam si satu perangkat switch itu dia muat 4 jenis. Pertama root, alternatif, design, sama block. Oh salah, root, alternatif, sama design. Yang atau yang pas lagi gambaran di modul itu ada R, ada D, ya kan? Ingat gak? Nah begitu. Yang R itu yang rootnya, atau rootnya ini yang jadi ininya jalur pengiriman paket si VLAN sebelumnya. Itu dia rootnya. Berarti dia berapa? Ada di FA01. Di sininya design method
Maksudnya apa? Maksudnya si interface FA01 di SW kanan itu dia siap menerima atau tersedia. Ibaratnya pembagian itu cuma ada dua, designated sama alternatif gitu. Cuma ada satu lagi, designated ini designated mana yang dijadiin jalur VLAN-nya. Nah jalurnya itu disebutnya root. Nah berarti kita tahu si VLAN 10 dari SW kiri dia jalan melalui FA01, ya kan? Tuh tab atas nih ternyata. Terus kenapa ini ada yang mati begini? Kita lihat si di FA02 nya set rollnya jadi alternatif karena ya udah pakai jalur yang atas gitu, ya kan? Nah terus di status ininya rada banyak, ada forward, block, learning, listening, sama yang lain. Cuma yang pentingnya ibaratnya di sini forward sama block. Forward itu yang melanjutin. Kalau block ya udah jelas dia ngeblok, kelihatan di sini, ya kan? Jadi interface-nya tuh di blok. Nah jadi di sini letak spanning tree-nya. Jadi paket itu dari sini saat nge-broadcasting sampai ke sini dia nge-broadcast lagi nih, broadcast lagi ke sini, tutup jalannya. Itulah yang bikin paketnya nggak muter-muter. Kalau misalkan di sininya tetap diijoin, bukan diijoin, dipaksa, bukan dihidupin. Ini cuma visualisasi doang, tapi dia ini berjalan di dalam ranah logik gitu, STP ini. Jadi jangan terlalu fokus sama ini, sama warnanya. Tapi lihat dari tabel ini ya, intinya gitu. Karena kalau misalkan ente pindahin ini jadi course-nya berubah, itu bisa jadi dua-duanya sama-sama hijau. Karena apa? Bisa jadi di sini emang jalur buat VLAN 10, tapi di sini juga hijau buat si VLAN 20 gitu. Jadi jangan terpaku sama itunya. Nah, terus ada forward step-nya ini, berarti di switch kanan dia forward semua, dua-duanya forward, ya kan? Begitu. Dua-duanya tetap bisa diinin, cuma ada jalur yang ditutup dari lawannya. Dan setahu nih, root bridge itu harus dua-duanya hidup gitu. Gitu ya. Dia kan jadi root bridge nih, ya kan? Si SW kanan. Dia harus punya dua jalur. Nanti yang di bloknya baru dari lawannya. Makanya ingat nggak pas lagi di topologi yang di modul kan segitiga gini. Root bridge di sini. Yang mati kan yang sini. Ya kan? Nah, jadi root bridge harus punya dua jalur yang arah ke lawan-lawannya gitu. Adapun nanti dari sini misalkan perlu di sini STP-nya atau penentuan jalur mana lewat segitiga atas atau sini itu baru ditentuin dari cost-nya. Kalau di sini 8 tambah 8 jadi 16, waktu lebih banyak kan? Berarti bukan lewat dia, lewat yang paling cepatnya. Begitu. Intinya begitu. Sebenarnya ada lagi sih ya nih nginin modul model yang kayak gini, cuma ya kepanjangan lah. Itu bisa dieksplorasi lagi ini, bantu buat membuka wawasan kita, buat ya sama-sama eksplorasi, sama-sama belajar gitu. Ya, mungkin sampai ini aja yang bisa sampaikan. Dari teman-teman ada yang mau tanyain? Ada. Bisa ke topologi dulu ya. Ini kira-kira aja ya. Kan tadi kalau misal semua jalannya FA01 atau FA02 hijau, cara buat jadikan FA01 untuk VLAN 10 dan FA02 VLAN 20 bagaimana? Kira-kira. Pas di komen si spanning tree-nya kan udah jelas di situ. Apa? Pas lagi masuk nih, misal ke interface, masuk dulu ke interface-nya. Interface FA02 kan udah nih. Tadi apa? Si VLAN 10 kita udah tahu ya. VLAN 10 lewat mana? FA01. Ya. Kita lihat di sini. Show. Tinggal klik atas saja ganti. Ya, udah. Sekarang VLAN 20. Ya. VLAN 20 sama, rootnya lewat 1. Ya kan? Udah tuh di situ. Di sini kita config interface FA02. Oh, in FA02. Spanning tree. Spanning tree VLAN 20. Priority. Ini langsung di ini aja ditembak kosnya. Iya, kalau buat maksa dia ke situ setelah
jalurnya benar gitu. Kalau perlu di sini dijadiin jalur tulis lah gitu. Posnya langsung ditembak 02 yang dikecilin. Gitu. Siapa berapa? Pos defaultnya berapa sih? 19 ya? Berarti yang si interface FA01 nya 01 spanning tree buat cicilan 20 itu posnya kita naikin, posnya jadi 100 bisa. Lawannya kabel yang sebelah sononya disamain juga. Jadi berarti kalau penentuan pos itu di dua arah. Interface FA01 ya. Spanning tree cicilan 20 pos 100 spanning tree cicilan 20. Kalian tahu soalnya? Belum masuk. Oh iya. FA01 spanning tree cicilan 20 pos 100. Gini, kita lihat dulu ya. Show span cicilan 20. Lihat ya, FA01 nya. Lihatin ini statusnya. Rollnya jadi di segmented. Rollnya statusnya jadi forward. Sini kita lihat di SWK nya. Span lihat rootnya jadi pindah kemana? Ke sini. Nah itu maksudnya pembuktiannya ada di situ. Jadi ya ini sebagai pembuktian, jadi kita nggak belajar, maksudnya ya bukan bahas teorinya aja, tapi ini bukti dari jalannya. Jadi kalau misalnya dilihat nih, di sini kayak juga tetap hijau dua-duanya, tuh, ya kan? Jadi nggak ngaruh warnanya, tapi kita main logiknya. Kita paham logiknya, oh filan 10 lewat atas, filan 20 lewat bawah, gitu. Iya. Ya terlalu baku sama warna nyala lampu lah, gitu. Mungkin gini. Jadi patokannya dari tabelnya, routing juga sama routing, hal-hal lain, MAC address, core security dari tabelnya, lihat nih. Dan sistem bukan lihat cowok. Iya. Dan kalau misal mau penasaran, gue nggak tahu banget gimana ini segala macam, lihat aja nih pelajaran sini. Ini ada role, ada state, ada cost. Cari aja searching di GPT, tanya gitu. Role-nya apa aja? Iya, searching screenshot, tanya GPT, gitu. Buat belajar mandiri. Kenapa Anda bisa jelasin begini? Karena Anda udah banyak waktu, buang waktu buat ini nyari-nyari role-nya ada apa aja. Ada apa aja. Ya, terima kasih ya. Ya. Ayo tanya lagi. Apa ya? Enggak. Tahu. Ya, mungkin ini ya yang misalnya sampaikan. Ya tadi ini nyimpen itu yang 11 kanannya buat penentuan jalurnya, cuma nggak perlu lah, base-nya aja. Semoga teman-teman bisa lagi cari inilah kulik lebih dalam kayak materi-materinya. Oke, mungkin nggak ada lagi ya, nggak ada yang tanya. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.